Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ketemu kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya membawakan satu tema yang terbaik untukmu. Mu di sini bukan buat Tuhan ya, tapi saya mau ngomongin hal yang lain ya, yang terbaik untukmu. Kita mau lihat dulu dari ayat firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hari Minggu Bapak Gembala ada menyinggung kembali soal anak yang hilang ya, soal si bungsu. Dan ada menyinggung soal bagaimana si bungsu itu dia pulang ke rumah karena dia tahu bahwa bapaknya itu bukan tipe orang yang tipe pribadi yang yang suka marah-marah nggak jelas maksudnya, yang suka asal gitu. Tapi dia tahu bahwa bapaknya ini punya hati yang sangat baik, punya hati yang sangat luar biasa gitu. Itu yang membuat si anak ini pulang ke rumah. Nah, berdasarkan itu saya ingat Bapak Ibu Saudara, yang terbaik untukmu ini adalah salah satu lagu yang dinyanyikan oleh dari band sekuler gitu ya, oleh Gita Gutawa dan ada band. Cuman kata-katanya itu bagus karena ini dinyanyikan oleh anak-anak angkatannya Darlin. Waktu kemarin ini anak saya kelulusan gitu, mereka naikkan lagu ini gitu, judulnya Yang Terbaik Untukmu gitu. Jadi lagu ini spesial buat ayah. Dan saya ngelihat ada sesuatu hal yang berbeda. Ini yang menariknya, yang akhirnya mengingatkan saya waktu Bapak Gembala ngomong hal tersebut, saya ingat gitu kejadian waktu pas acara graduationnya Darlin gitu. Waktu pas anak-anak ini naikkan nyanyi lagu ini gitu, terus mereka ada yang nyamperin orang tuanya dan kelihatan banget gitu anak yang hubungannya sama orang tuanya tuh dekat, sama anak yang jarang banget mungkin dibelai, jarang dipeluk. Itu kelihatan banget saat itu. Ya ada beberapa yang memang jadi nangis gitu. Karena lagunya bagus gitu. Kalau ini ngomongin bagaimana si anak ini pengen punya satu keinginan untuk bisa menjadi yang terbaik buat ayahnya. Si anak ini pengen punya satu kerinduan untuk apa yang jadi harapan ayahnya tuh bisa dia capai gitu. Jadi lagu ini tuh berisi tentang hal tersebut gitu ya. Ada kata-kata begini, kau ingin ku menjadi yang terbaik untukmu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin kulakukan dalam waktu ku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Dia ini ingat bagaimana orang yang menciptakan lagu ini tuh ingin menyampaikan bahwa ingat waktu pas ayahnya itu memberikan satu nasihat, memberikan satu ingatan gitu supaya ini anak nanti kalau udah gede tuh menjadi anak tuh yang terbaik gitu, yang punya impian, yang mengejar cita-cita, yang nggak gampang jatuh ke dalam godaan gitu kan, yang nggak gampang hancur hidupnya gitu, yang struggle istilahnya. Nah, kalau anak dengan papanya gitu tidak kuat hubungannya, jarang ngobrol, ini nggak mungkin papanya suka nasehatin kayak gini. Yang ada mungkin adanya marah-marah, yang ada mungkin jadinya cuman ini nggak boleh, itu nggak boleh tanpa dikasih tahu. Yang ada cuman marahin, dipukul, dilarang tanpa diajak bicara, tanpa ngobrol dari hati ke hati, tanpa peluk anak itu, tanpa cium anak itu, tanpa ngobrol yang deep sama anak itu gitu. Nah, orang yang kayak begitu nggak mungkin anak itu bisa mengingat hal-hal yang baik. Kenapa? Karena nggak ada hubungan
yang deep antara anak dengan bapaknya. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya bapak? Kalau kita baca di ayat Efesus 6 ini, yang diomongin itu cuman bapaknya gitu ya. Hai bapak-bapak dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa bapaknya yang dititik beratkan? Karena si bapak inilah yang menjadi panutan. Dia yang harus bisa menjadi teladan buat anaknya. Dia yang harus bisa menjadi payung buat anaknya. Menjadi satu figur, satu sosok yang dilihat sama anaknya. Supaya kalau ada apa-apa anaknya bisa lari kepada bapaknya. Kalau anaknya ada masalah apapun dia bisa ngomong sama bapaknya. Anak saya itu anak yang cukup lebih dekat bapaknya ketimbang saya. Bukannya sama saya nggak dekat, cuman ada hal-hal yang kadang-kadang gimana gitu, yang kecil-kecil dia suka cerita gitu sama saya. Cuman kalau untuk kemana-mana gitu, kalau kayak kita mau pergi aja nih berdua pergi tempat yang berbeda, dia pasti lebih suka pergi sama bapaknya, karena menurut dia kalau pergi sama bapaknya lebih seru, karena kadang bisa ngelakuin hobi yang sama dengan dia gitu. Kalau sama saya kan nggak kayak gitu, nggak kayak sama dia gitu, walaupun kita suka ngobrol gitu, tapi banyak hal dia lebih suka bercanda dan segala macam dengan bapaknya gitu. Dan ada hal-hal yang memang kalau bapaknya yang ngomong, udah dah, dia langsung tek gitu. Beda, ada perbedaan. Itu yang saya rasakan. Begitu pula dulu saya sama papa saya. Itu hal yang saya rasakan. Ada sesuatu yang berbeda kalau ayahnya yang sudah mulai ngomong, yang udah mulai kasih nasihat, yang udah mulai ajak ngobrol. Apalagi kalau bapak yang peluk, itu rasanya lain Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, terutama para ayah, jangan bangkitkan amarah, jangan bikin anakmu terluka dengan kata-kata, dengan perilaku, dengan sikap hidup kita. Jangan bikin dia terluka, karena kalau terluka itu dalam banget Bapak Ibu Saudara, dan dia nggak mungkin bisa bingung, dia harus lari kemana, dia nggak punya pegangan. Tapi jadilah seorang ayah yang bisa jadi tempat tumpuan, di mana kalau ada apa-apa dia bisa lari kepada ayahnya untuk minta perlindungan, untuk dipeluk, untuk mungkin dia bisa nangis sama bapaknya gitu kalau ada apa-apa, karena dia ngerasa dan dia sadar bahwa bapaknya itu bisa bikin dia aman, sehingga dia akan mempunyai pemikiran, saya mau jadi yang terbaik seperti yang menjadi impian ayah saya. Biar itu bisa jadi satu cita-citanya, bisa menjadi satu harapannya, sehingga dia bisa mewujudkan kerinduan ayahnya, karena ada satu hubungan deep relationship antara si anak dengan ayahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk ke seluruh jemaat-Mu yang mendengar pada pagi hari ini. Terutama hamba berdoa untuk para ayah. Biar mereka boleh menjadi ayah-ayah yang jadi berkat, jadi teladan. Sehingga anak-anak boleh menjadikan ayah mereka itu tempat berlindung. Tempat untuk mereka cerita, tempat untuk mereka bisa mencurahkan isi hati mereka. Sehingga mereka tidak lari ke tempat lain, tetapi mereka tahu bahwa ayahnya selalu ada buat mereka. Tuhan, biarlah berkati para ayah supaya mereka bisa jadi teladan. Dan Kau berkati juga para anak-anak supaya mereka jadi anak-anak yang taat. Jadi anak-anak yang bisa mengerti bahwa mereka harus tunduk dan taat kepada orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, tapi bila Roh Kudus terus bicara dalam hati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat menjadi berkat.